ini mereka sudah bisa melakoni seperti persis di kafe-kafe besar. Wah, ini sangat luar biasa. Yang kedua, ternyata kopinya juga tidak kalah dengan kopi-kopi di kafe di luar. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dubis, kembali lagi di Mandubi TV, pusat informasi, kreativitas, dan banyak hal seru lainnya. Bersama saya Rahmadani, dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi, Bapak Dr. Andes Haji Irwan MAG. Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini informasi aja ya Sobat Dubis, susah banget minta Bapak buat datang ke sini ke Mandubi TV. Ini udah berapa kali kita selalu kecolongan. Selalu kalau kayak misal Bapak datang ke sini, kita udah nungguin Bapak di sini. Oh, tahu-taunya Bapak ada agenda lain. Sekarang kita culik Bapak ke sini ya. Selamat datang Bapak. Hari ini Bapak datang ke sini agendanya untuk menyukseskan program anti bullying di madrasah gitu ya Pak. Ya. Nah, boleh ceritakan sedikit nggak Pak programnya seperti apa? Yang pertama tentu kita terima kasih Mandubi TV ya. Ya. Ini tentu sebuah sarana, sebuah wadah yang sangat luar biasa untuk memberikan kreativitas baik untuk para guru anak-anak, sehingga nanti ke depan ketika tampil baik sebagai MC, presenter dan sebagainya, ini bisa menjadi sebuah kemajuan yang sangat luar biasa. Yang kedua, hari ini kita melakukan program anti bullying. Ini adalah sebuah komitmen dari Kementerian Agama bahwa di madrasah itu tidak boleh ada perundungan, tidak boleh ada pembulian. Kita memastikan bahwa mereka hidup dalam konsep cinta. Wah, saling merasakan satu sama yang lainnya. Iya, tadi Bapak juga nyebutin semuanya sama. Ya. Bapak bilang tadi di lapangan sama anak-anak ya Pak ya. Anak-anak pun juga sepakat tuh kayaknya. Jadi kita alhamdulillah harus kita belajar dengan konsep agama. Kita menyebutkan bahwa manusia itu seperti satu tubuh. Ada juga menyebutkan bahwa dalam hadis lain seperti satu bangunan. Satu dengan yang lain saling mengukuhkan, bukan saling merontokkan. Kalau pembuliing itu adalah saling merontokkan. Jadi kalau saling merontokkan, maka bangunan itu akan hancur. Maka hari ini yang kita bangun itu adalah bagaimana kita membangun sama dengan satu bangunan antara satu anak dengan anak lain, bersepakat untuk bekerja bersama-sama, saling menyayangi dan maju dalam bersama-sama. Wah, luar biasa sekali quote dari Bapak. Anak-anak juga sangat paham ya Pak ya, ngelihat antusias anak-anak tadi. Iya, luar biasa sekali. Nah, selain juga dengan program anti bullying, ada dua program lainnya ya Bapak, peresmian Koperasi Siswa dan Teaching Factory. Gimana Pak kesan-kesannya lihat Koperasi Siswa dan Teaching Factory Mandubi kan? Ya, terima kasih, ini juga luar biasa ya. Jadi program dari Mandua Kota Bukit Tinggi bersama seluruh majelis guru sama anak-anak dengan adanya Koperasi Siswa, kemudian menjadi sebuah spirit awal untuk kewirausahaan. Jadi ini tidak hanya mendapatkan keuntungan atau dari kita untuk kita, tapi ada spirit mereka untuk bahwa nanti kalau tamat tidak hanya kerja di kantor, tapi ada kewirausahaan yang mereka bangun. Itu yang cita-cita pertama. Yang kedua tentu konsepnya adalah kita memastikan bahwa anak-anak kita juga sehat. Artinya semua makanan yang masuk kita seleksi dan juga dikonsumsi oleh anak. Yang ketiga, ketika mereka berbelanja, ternyata di situ nanti mereka berbelanja tapi juga menyimpan untuk mereka sendiri. Iya betul. Jadi ini adalah sebuah strategi, sebuah inovasi yang luar biasa, dan tentu kita berharap ini bisa dikembangkan, dilanjutkan, dan ini akan menjadi sebuah nilai tambah bahwa Mandua Kota Bukit Tinggi tidak hanya mencetak intelektual anak, tapi juga mencetak nilai-nilai kewirausahaan. Jadi disinilah mereka belajar bagaimana berdagang, bagaimana nanti ketika mereka tidak mendapatkan pekerjaan di kantor bisa mereka membuka usaha sendiri. Ini spirit inilah yang harus kita bangun. Jadi ini adalah sebuah pekerjaan, sebuah inovasi yang kita banggakan. Sesuai juga dengan harapan dengan munculnya madrasah keterampilan ini ya Pak ya. Jadi seiring dengan madrasah keterampilan, bahwa hari ini kita tidak boleh hanya mengandalkan satu sisi. Kita harus membuka cakrawala anak. Kita membuka inspirasi anak supaya nanti anak-anak ini berkembang itu jadi anak-anak hebat. Jadi selamatlah untuk Mandua atau
Terima kasih Pak. Nah tadi pas berkunjung ke Koperasi Siswa sama Teaching Factory, apa yang paling berkesan buat Bapak? Yang pertama saya lihat gini, saya tidak menyangka ternyata anak yang di dalam itu adalah siswa kita. Saya pikir ada yang dibawa dari luar. Oh yang pakai baju barista tadi ya Pak? Oh. Tadi saya sempat tanyakan kepada Pak Kepala Madrasah, ternyata anak kita. Iya betul. Kalau ini mereka sudah bisa melakoni seperti persis di kafe-kafe besar, wah ini sangat luar biasa. Yang kedua, ternyata kopinya juga tidak kalah dengan kopi-kopi di kafe di luar. Wah. Yang ketiga tentu harganya juga harga untuk siswa. Wah, jadi kesehatannya terjaga, kemudian tampilan anak-anak juga hebat, dan nanti ini akan membuka ruang pekerjaan yang sangat luar biasa. Jadi kopi bikinannya itu memang luar biasa ya. Wah, udah dibantu promosi sama Bapak kan Kemenak langsung. Nanti kalau ada nanti tamu-tamu kita dari tempat yang lain, suguhkan ke sana dulu. Wah. Ada wacananya nanti di lantai 2 mau dibuat kayak kafe. Iya. Jadi nanti kalau ada kunjungan, yuk dibawa minum ke sana. Wah, luar biasa sekali. Mohon dukungan dan supportnya ya, Bapak. Nah, terakhir Pak, pesan-pesan untuk seluruh warga Mandubi. Pertama, tentu membangun pendidikan, membangun karakter anak itu bukan pekerjaan mudah. Tentu kita harus kompak bersama-sama. Jadi mulai dari kepala madrasah, komite, seluruh majelis guru dan tenaga pendidikan harus memiliki komitmen bersama untuk memajukan madrasah. Yang kedua, jadikan lahan ini sebagai ibadah, bukan menjadi kewajiban. Jadi kalau kita hanya datang sekolah dianggap sebuah kewajiban, maka kita bekerja itu tidak akan maksimal. Tapi kalau ini kita jadikan sebuah kebutuhan dan ibadah, maka ada yang kurang kalau kita tidak bekerja maksimal. Tentu yang ketiga, tentu harus ikhlas dalam bekerja. Jadi kalau kita ikhlas dalam bekerja, dua dapat. Pertama, reward dunia, dapat kita digaji, diberikan sertifikasi, diberikan akhirat, tapi nilainya di akhirat itu tidak ada tarifnya, dan itulah bekal kita nanti ke hadapan Allah. Masya Allah, terima kasih Bapak atas pesan-pesannya. Dan itu dia tadi Sobat Dubis. Bapak nanti ditunggu ya kedatangannya. Siap, insyaallah. Kayaknya Bapak suka banget sama kopinya nanti. Siap, udah nih. Kita tunggu kedatangan Bapak ngopi-ngopi lagi di sini ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Nah Sobat Dubis, itu dia tadi podcast kita di Mandubi TV. Podcast ini dapat Sobat Dubis saksikan di channel YouTube Mandua Kota Bukit Tinggi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Saya Rahmadani mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya Pak.